Untuk menghampiri fungsi yang sesungguhnya, digunakanlah apa yang disebut Deret Taylor. Deret Taylor adalah kakas yang utama untuk menemukan metode numerik. Dalam matematika, Deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dapat dianggap sebagai unit polinomial Taylor. Deret Taylor mendapatkan nama dari matematikawan Inggris Brock Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik nol, deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin dari nama matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin. Selanjutnya, saya akan membahas kegunaan deret Taylor. Di sini ada 7 kegunaan deret Taylor. Yang pertama, dalam kalkulus, teorema Taylor memberikan barisan pendekatan sebuah fungsi yang diferensiabel pada sebuah titik menggunakan suku banyak atau polinomial. Koefisien polinomial tersebut hanya tergantung pada turunan fungsi pada titik yang bersangkutan. Teorema ini juga memberikan estimasi besarnya galat dari pendekatan itu. Teorema ini mendapat nama dari matematikawan Brock Taylor yang menyatakan pada tahun 1712, meskipun hasilnya sudah ditemukan pertama kali tahun 1671 oleh James Gregory. Yang kedua, kegunaan deret Taylor dan deret Maclaurin ini salah satunya dalam metode numerik. Digunakan dalam perhitungan atau pendekatan nilai fungsi yang tidak bisa dihitung dengan manual. Yang ketiga, deret Taylor adalah alat yang utama untuk menentukan suatu metode numerik. Kegunaan yang keempat, sebuah fungsi dapat diekstensikan menjadi polinomial order to n yang dikenal sebagai deret Taylor. Di antara semua fungsi, polinom merupakan yang paling mudah untuk dievaluasi karena hanya menyangkut 3 operasi hitungan. Yang pertama, ada penambahan, pengurangan, dan perkalian. Ini alasannya mengapa kita menggunakan polinom untuk mengaproksimasi fungsi-fungsi lainnya. Jika polinom linear memberikan suatu aproksimasi tertentu terhadap seharusnya kita mengharapkan polinom kuadrat dengan grafik 60-nya akan lebih baik, polinom kubik akan lebih baik lagi, dan seterusnya. Sasaran kita adalah menemukan deret order n yang mengaproksimasi secara paling baik. Yang selanjutnya, deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dan dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Deret ini dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Yang keenam, deret Taylor berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Dan yang terakhir, fungsi yang rumit menjadi sederhana dengan deret Taylor. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan tentang sejarah dan kegunaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agnia Siti Nurhabibah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Siti Nurhabibah dengan NPM 1750549 dari kelas B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi deret Taylor, yaitu pada definisi dan penurunan rumus dari deret Taylor. Nah, yang pertama itu definisi dari deret Taylor. Deret Taylor dari suatu fungsi real atau fungsi kompleks fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah persekitaran bilangan real atau bilangan kompleksnya, yaitu dapat dikatakan sebagai deret pangkat. Nah, dikatakan deret pangkat atau dikatakan deret itu berarti terdiri dari beberapa urutan bilangan. Nah, deret Taylor juga dapat membantu kita dalam menentukan posisi yang pas atau posisi yang tepat untuk mendekati solusi sejatinya. Nah, atau dapat kita simpulkan bahwa deret Taylor merupakan fungsi dasar untuk menentukan suatu posisi yang mendekati sebuah titik. Nah, adapun formula yang kita kenal sebagai deret Taylor yaitu untuk setiap fungsi fx yang terdiferensialkan di titik A
A, fx-nya sama dengan fa ditambah turunan pertama f di titik A per 1 faktorial dikali x min A ditambah turunan kedua dari f di titik A per 2 faktorial dikali x min A pangkat 2 ditambah turunan ketiga f di titik A per 3 faktorial dikali x min A pangkat 3, kemudian ditambah turunan keempat f pada titik A per 4 faktorial dikali x min A pangkat 4 dan seterusnya. Atau dapat kita tuliskan secara umum dari data Taylor itu fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai terhingga di mana nilai turunan ke n di titik A per n faktorial dikali x min A pangkat n. Nah, itu merupakan definisi dari deret Taylor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan rumus dari deret Taylor. Sebelumnya kita harus ingat juga bahwa deret pangkat dari suatu fungsi itu dapat kita integralkan atau kita turunkan suku demi sukunya. Nah, sekarang di sini kita akan mencari tahu apa bentuk deret dari fx atau fx ini bentuk deretnya bagaimana. Bentuk deret pangkat itu seperti apa? Dapat kita tuliskan secara umum atau secara general bahwa fx sama dengan sigma an dikali x min A pangkat n, di mana deret ini dapat kita katakan sebagai deret Taylor di sekitaran A. Dan juga dari deret ini kita dapat mencari tahu suatu metode atau suatu cara untuk menentukan bahwa fungsi fx ini adalah sebagai deret pangkat dari atau deret pangkat dalam x min A. Yang pertama kita lakukan adalah asumsikan bahwa penulisan fx ini menjadi fx sama dengan a0 ditambah a1 kali x min A ditambah a2 dikali x min A pangkat 2 ditambah a3 dikali x min A pangkat 3 ditambah a4 dikali x min A pangkat 4 dan seterusnya. Nah, tujuan dari sini kita itu mencari nilai A0, A1, A2, A3, dan A4. Kenapa? Karena jika kita berhasil menemukan atau menentukan untuk setiap n, maka kita juga akan berhasil menemukan suatu deret dari fungsi fx ini. Nah, selanjutnya kita dari deret ini kita dapat mengetahui informasi yaitu A0 ketika kita mensubstitusikan x-nya sama dengan A. Nah, kita coba substitusikan x sama dengan A, x-nya sama dengan A kurangi A 0, A kurangi A 0, A kurangi A 0, A kurangi A 0. Jadi yang tersisa yaitu FA sama dengan A0. Kita peroleh FA sama dengan A0. Kemudian kita coba turunkan, tapi sebelum kita menurunkan, kita harus menambah asumsi kita bahwa fx mempunyai turunan. Artinya fx mempunyai turunan untuk setiap n. Nah, yang pertama kita turunkan satu kali, yaitu turunan pertama dari fx ini, yaitu menggunakan konsep penurunan seperti biasa. Pangkat dikali dengan ini, pangkatnya dikurangi dan 1. Kita dapatkan, karena ini tidak ada pangkat 0, 1 dikali A1, A1 pangkatnya dikurangi 1 jadi 0, pangkat 0 itu 1, jadi A1 ditambah 2 dikali A2, 2A2 pangkatnya kita kurangi 1, maka x min A dikalikan x min A ditambah 3 kali A3, 3A3 pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 2, jadi 3A3 dikali x min A pangkat 2, kemudian ditambah 4 kali A4, 4A4 dikali x min A pangkat 3 karena 4 dikali 1. Nah, dari deret ini juga dari fungsi pertama, turunan pertama, kita dapat menentukan nilai A1, yaitu seperti tadi kita substitusikan nilai x-nya sama dengan A. Nah, kita substitusikan nilai x-nya sama dengan A, maka ini 0, 0, dan 0. Kita mendapatkan turunan pertama f di titik A sama dengan A1. Nah, kita mendapatkan nilai A1. Atau kita dapat tuliskan juga A1 sama dengan turunan pertama f di titik A per 1 faktorial. Nah, setelah
A2 kita coba turunkan lagi seperti tadi, yaitu turunan dari sini ya. Turunannya 1 kali 2A 2, yaitu 2A2 pangkat 1 dikali 1 0, 2A2 ditambah 2 kali 3A pangkat 2 kali 3A A3 dikali X min A 2 kali 1, berarti angkanya 1, berarti 6A3 X min A ditambah 3 kali 4 A4, berarti 12A4 dikali X min A pangkatnya menjadi 2. Nah, dari sini juga dapat kita peroleh nilai dari A2 itu dengan mensubstitusikan nilai X-nya menjadi sama dengan A. Menjadi A berarti 0 tambah 0. Maka dapat kita peroleh bahwa turunan kedua pada titik A sama dengan 2A 2. Atau dapat kita tuliskan bahwa A2 sama dengan turunan kedua F di titik A. Nah, karena 2 di sini dapat kita sama dengan 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial itu? Karena sama dengan 2. 2 kali 1, 2. Jadi A2 sama dengan turunan kedua F di titik A per 2 faktorial. Nah, karena masih bisa kita turunkan lagi. Turunan ketiga dari fungsi ini menjadi 1 kali 6 A3 ditambah 2 kali 12 24 A4 pangkatnya kita kurangkan 1 menjadi 24 A4 X min A. Seperti cara sebelumnya, untuk mendapatkan nilai A3 kita substitusikan nilai X nya sama dengan A, yaitu kita dapatkan turunan ketiga dari F di titik A sama dengan 6A3, bahwa A3 sama dengan turunan ketiga F di titik A per 6. Nah, di sini juga kita bisa ubah menjadi 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Menjadi A3 sama dengan turunan ketiga dari F di titik A per 3 faktorial. Berikutnya dengan cara yang sama, kita peroleh turunan keempat di A itu adalah turunan keempat dari F di titik A sama dengan 24 A4, atau kita dapat simbolkan bahwa A4 sama dengan turunan keempat F di titik A per 24. Nah, 24 di sini juga sama dengan 4 faktorial. Atau kita dapat tuliskan lagi A4 sama dengan turunan keempat F di titik A per 4 faktorial. Selanjutnya kita mendapatkan keteraturan yang kita telah peroleh dari uraian-uraian ini, yaitu AN sama dengan F pangkat N atau turunan ke N di titik A per N faktorial dikali X min A pangkat N. Nah, karena di sini A0, A1, A2, A3, dan A4 itu memenuhi pola AN ini, maka dapat dikatakan jika untuk Fx itu mempunyai turunan untuk setiap N. Nah, kita juga dapat menemukan atau mendapatkan suatu deret pangkat atau deret Taylor dari hubungan pola AN ini. Sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa keteraturan yang telah kita uraikan, yaitu Fx sama dengan A0 ditambah A1 X min A ditambah A2 kali X min A pangkat 2 ditambah A3 dikali X min A pangkat 3 ditambah A4 dikali X min A pangkat 4. Itu kita substitusikan nilai A0, A1, A2, A3, A4 nya setelah yang kita cari, maka diperoleh rumus dari deret Taylor ini, yaitu Fx sama dengan Fa ditambah turunan pertama F di titik A per 1 faktorial dikali X min A ditambah turunan kedua F di titik A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 ditambah turunan ketiga F di titik A per 3 faktorial dikali X min A pangkat 3 ditambah turunan keempat F di titik A per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Nah, jika kita mencari lebih banyak turunannya, maka
hasil yang kita peroleh itu akan lebih teliti atau lebih mendekati suatu solusi sejatinya, yaitu Fn atau turunan F ke N di titik A per N faktorial dikali X min A pangkat N, atau dapat kita ringkas atau secara umum bahwa deret Taylor itu Fx sama dengan sigma F N titik A per N faktorial X min A N, dimana N itu sama dengan 0 kali tak 2. Nah, ini dapat kita ringkas bahwa rumus deret Taylor itu adalah Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dan 2, dimana nilai turunan F ke N di titik A per N faktorial dikali X min A pangkat N. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Magdalena, membahas contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena, NPM 1750548, kelas B, Pendidikan Matematika 2017. Di sini saya akan membahas contoh soal materi penghampiran fungsi deret Taylor. Untuk menentukan hampiran fungsi Fx ke dalam deret Taylor, kita mempunyai dua langkah pengerjaan. Langkah pertama adalah kita harus menentukan turunan fungsi dari Fx terlebih dahulu. Langkah kedua, kita mensubstitusikan kepersamaan deret Taylor, yaitu Fx sama dengan Fa ditambah turunan pertama dari A per 1 faktorial dikali X dikurang A ditambah turunan kedua dari A per 2 faktorial dikali X dikurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari A per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3 ditambah turunan keempat dari A per 4 faktorial dikali X dikurang A pangkat 4 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan cos X pada A sama dengan 1. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama, kita menentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan cos X. Turunan ke-0 dari cos X sama dengan cos X, turunan pertama dari cos X sama dengan negatif sin X, turunan kedua dari cos X sama dengan negatif cos X, turunan ketiga dari cos X sama dengan sin X, turunan keempat dari cos X sama dengan cos X, dan seterusnya. Lalu, nilai A sama dengan 1 kita substitusikan ke turunan dari fungsi Fx sama dengan cos X, maka F1 sama dengan cos 1 sama dengan 0,54030. Turunan pertama dari 1 sama dengan negatif sin 1 sama dengan negatif 0,84147. Turunan kedua dari 1 sama dengan negatif cos 1 sama dengan negatif 0,54030. Turunan ketiga dari 1 sama dengan sin 1 sama dengan 0,84147. Turunan keempat dari 1 sama dengan cos 1 sama dengan 0,54030. Langkah kedua adalah kita substitusikan terhadap persamaan deret Taylor, yaitu Fx sama dengan Fa ditambah turunan pertama dari A per 1 faktorial dikali X dikurang A ditambah turunan kedua dari A per 2 faktorial dikali X dikurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari A per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3 ditambah turunan keempat dari A per 4 faktorial dikali X dikurang A pangkat 4 dan seterusnya. Maka nilai Fx sama dengan cos X dikurang sin X per 1 faktorial dikali X dikurang A. Kenapa di sini dikurang? Karena nilai turunan pertama dari cos X adalah negatif sin X. Selanjutnya, dikurang cos X per 2 faktorial dikali X dikurang A pangkat 2 ditambah sin X per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3 ditambah cos X per 4 faktorial dikali X dikurang A pangkat 4 dan seterusnya.
Lalu kita substitusikan nilai sin 1 dan cos 1 ke persamaan fx-nya, maka cos x sama dengan 0,54030 dikurang 0,84147 dikali x dikurang 1 dikurang 0,54030 per 2 faktorial dikali x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0,84147 per 3 faktorial dikali x dikurang 1 pangkat 3 ditambah 0,54030 per 4 faktorial dikali x dikurang 1 pangkat 4 dan seterusnya. Maka cos x sama dengan 0,54030 dikurang 0,84147 dikali x dikurang 1 dikurang 0,54030 dibagi 2 dikali x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0,84147 per 6 dikali x dikurang 1 pangkat 3 ditambah 0,54030 per 24 dikali x dikurang 1 pangkat 4 dan seterusnya. Maka nilai hampiran fungsi fx sama dengan cos x dalam nilai Taylor adalah cos x sama dengan 0,54030 dikurang 0,84147 dikali x dikurang 1 dikurang 0,27015 dikali x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0,14024 dikali x dikurang 1 pangkat 3 ditambah 0,02251 dikali x dikurang 1 pangkat 4 dan seterusnya. Contoh yang kedua, hampirilah fungsi fx sama dengan ln x berikut ini ke dalam deret Taylor di sekitar x sama dengan 3 dengan menentukan polanya secara matematis. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama kita mencari turunan fungsi fx sama dengan ln x. Di sini saya menggunakan tabel agar lebih mempermudah. N di sini adalah turunan ke dari fungsi fx sama dengan ln x. F pangkat n dikali x adalah hasil dari turunan fungsi fx sama dengan ln x. Selanjutnya kita mencari turunan ke dari 3 per n faktorial. Langsung saja, yang pertama kita mencari turunan ke 0 dari ln x sama dengan ln x, turunan ke 1 dari ln x sama dengan 1 per x atau x pangkat negatif 1, turunan kedua dari ln x sama dengan negatif 1x pangkat negatif 2, turunan ketiga dari ln x sama dengan 2x pangkat negatif 3, turunan keempat dari ln x sama dengan negatif 6x pangkat negatif 4. Selanjutnya kita mencari turunan ke dari 3 per n faktorial. Yang pertama, turunan ke 0 dari 3 per n faktorial sama dengan ln 3 per 0 faktorial sama dengan ln 3. Turunan pertama dari 3 per n faktorial sama dengan 3 pangkat negatif 1 per 1 faktorial sama dengan 1 per 1 dikali 3. Turunan kedua dari 3 per n faktorial sama dengan n dikali 3 pangkat negatif 2 per 2 faktorial sama dengan negatif 1 per 2 dikali 3 pangkat 2. Turunan ketiga dari 3 per n faktorial sama dengan 2 dikali 3 pangkat negatif 3 per 3 faktorial sama dengan 1 per 3 dikali 3 pangkat 3. Turunan keempat dari 3 per n faktorial sama dengan negatif 6 dikali 3 pangkat negatif 4 per 4 faktorial sama dengan negatif 1 per 4 dikali 3 pangkat 4. Langkah kedua, kita substitusikan ke persamaan deret Taylor fx sama dengan fa ditambah turunan pertama dari a per 1 faktorial dikali x dikurang a ditambah turunan kedua dari a per 2 faktorial dikali x dikurang a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari a per 3 faktorial dikali x dikurang a pangkat 3 ditambah turunan keempat dari a per x per 4 faktorial dikali x dikurang a pangkat 4 dan seterusnya. Maka ln x sama dengan ln 3 ditambah 1 per 1 dikali 3 dikali x dikurang 3 dikurang 1 per 2 dikali 3 pangkat 2 dikali x dikurang 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikali
X dikurang 3 pangkat 3 dikurang 1/4 dikali 3 pangkat 4 dikali X dikurang 3 pangkat 4 dan seterusnya. Maka ln X sama dengan ln 3 ditambah X dikurang 3 dikurang X ditambah 3 pangkat 2/18 ditambah X dikurang 3 pangkat 3/27 dikurang X dikurang 3 pangkat 4/324 dan seterusnya. Jadi, nilai hampiran fungsi f(x) sama dengan ln X dalam detailer adalah ln X sama dengan ln 3 ditambah X dikurang 3 dikurang X ditambah 3 kuadrat per 18 ditambah X dikurang 3 pangkat 3/27 dikurang X dikurang 3 pangkat 4/324 dan seterusnya. Demikian penyampaian materi tentang penghampiran fungsi deret Taylor dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih sangat kurang. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.